Sukses tuh, Prof. Silakan, Ya, Yus. Prof. Ya, sukses tuh, Prof. Senior dan rekan student sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan sedikit mengenai osteogenesis, periosteum, dan bonas. Saya rasa topik yang akan saya bawakan ini cukup penting karena ini merupakan sehari-hari yang akan kita lihat, baik itu periosteum dan bonas itu sendiri. Ini adalah ruang lingkup yang akan saya bahas, yaitu mengenai osteogenesis, periosteum, dan bonas. Pertama dari tulang itu merupakan suatu kompleks yang spesial, di mana tulang itu mensupport tubuh dan melindungi organ-organ tubuh. Dan di tulang sendiri, di extracellular matrix tulang tersendiri terdapat kalsium dan fosfat yang bertujuan untuk bertujuan untuk proses pengerasan dari tulang itu sendiri. Kemudian selain sebagai support sistem dan untuk melindungi organ, tulang juga berfungsi sebagai tempat untuk sel-sel hemopoietik atau sel-sel pembentuk darah. Dan juga tulang berfungsi juga sebagai reservoir dari kalsium dan fosfat. Selain itu, tulang itu merupakan dikatakan jaringan yang dinamis karena tulang itu mengalami remodeling secara kontinus selama hidupnya, di mana continuous remodelingnya ini itu diperlukan untuk menjamin fungsi-fungsi tulang yang seperti saya katakan tadi. Nah, jika kita sedikit membahas struktur dari tulang kepala, yaitu kranium, itu dikatakan terdapat dua bagian, yaitu neurokranium sebelah sini, neurokranium. Kemudian ada viscerokranium. Kemudian dari neurokranium sendiri fungsinya adalah dia itu mengelilingi dan melindungi otak. Kemudian dari neurokranium itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu chondrocranium yang akan nanti membentuk skull base dan calvaria yang akan membentuk cranial vault-nya. Kemudian dari viscerokranium, tadi ini ada merupakan gambar viscerokranium. Dari gambar kita sudah bisa menebak kira-kira viscerokranium ini fungsinya apa, yaitu tulang-tulang yang membentuk wajah. Nah, sekarang kita sedikit membahas mengenai bone remodeling. Terkait bone remodeling itu kita sangat familiar dengan fungsi osteoblast dan osteoklas. Di mana osteoklas itu berfungsi sebagai sel yang menyerap tulang, sedangkan osteoblast itu adalah sel yang membuat tulang. Gambar sebelah kiri merupakan osteoclast genesis, dan yang A ini adalah osteoclast genesis, yang B adalah osteoblast genesis. Kita sedikit membahas mengenai osteoclast genesis. Yang pertama, yaitu osteoclast genesis itu dibentuk dari hematopoietic stem cell. Jadi dia itu prekursornya berbeda. Osteoclast itu dari hematopoietic stem cell, kemudian dari osteoblast itu dari mesenchyme prekursor. Nah, dari hematopoietic stem cell ini dia akan menjadi osteoclast prekursor cell, dan menjadi mononukleat osteoklas, dari mononukleat menjadi multinukleat osteoklas, dan baru menjadi osteoklas yang berfungsi untuk menyerap tulang. Sedangkan dari osteoblast, itu dari mesenchyme prekursor, dia akan menjadi committed osteoprogenitor, kemudian menjadi pre-osteoblast, dan menjadi matur osteoblast. Dan dari matur osteoblastnya akan membagi lagi, ada yang mengalami apoptosis, ada yang menjadi lining cell, dan osteosit. Kemudian proses osteoklas untuk mendegradasi atau mereabsorpsi jaringan tulang yang rusak itu pada prinsipnya melalui dua cara, yaitu mengeluarkan asid asam dan mengeluarkan enzim-enzim seperti katepsin K yang waktu itu sudah sempat saya bahas juga, ya, yang nantinya akan dissolve kolagen dan matriks protein-protein yang ada di matriks seluler dari tulang. Sedangkan osteoblast itu kebalikannya, yaitu justru akan memproduksi protein-protein ekstraseluler, kemudian akan termasuk osteokalsin, alkalin fosfat, dan kolagen tipe 1 yang pada akhirnya nanti akan membentuk kurang lebih 90% dari matriks protein dari tulang.
bone formation itu dikatakan ada 4 fase. Yang pertama itu adalah fase aktivasi, di mana nitornya itu diarahkan ke tulang yang rusak. Kemudian yang kedua itu mulai terjadi resorption phase, di mana martur osteoclast dia absorb tulang yang mengalami kerusakan. Kemudian setelah diresorb dia akan terjadi reversal phase, di mana osteoclast ini die atau dia itu mengalami apoptosis. Nanti osteoblast ini akan masuk untuk membentuk tulang yang di literatur yang saya baca juga bahwa di sebelum fase pertama ini sebenarnya yang mengaktifasi dari osteoklast itu sebenarnya dari osteoblast. Jadi sebelum fase aktivasi ini sebenarnya ada fase dari pengaktifasian dari osteoblast yang akan mengaktifasi osteoklast. Kalau kita lihat dari hematopoietic stem cell ini, kan itu dari sel-sel pembentuk darah. Yang mungkin kita ingat pelajaran yang dulu bahwa dari hematopoietic stem cell itu dia akan membentuk lymphoid progenitor cell, kemudian nanti akan menjadi dua, menjadi yang limfosit dan mieloid. Dari mieloid dia akan membentuk RBC, platelet, kemudian ada sel-sel seperti monosit, eosinofil, basofil, dan yang lain. Nah, awalnya itu kalau di literatur saya baca, ketika terjadi adanya suatu proses kerusakan tulang, osteoblast ini dia akan mengeluarkan MCSF ini, clonus stimulating factor, yang dia akan mengaktifasi monosit. Dari monosit itu dia akan membentuk osteoklast. Nah, selain dia mengaktifasi MCSF ini, osteoblast ini juga menghasilkan suatu enzim yang pada akhirnya akan merangsang pembentukan osteoklast. Dan untuk agar tidak terjadi overaktivasi dari osteoblast akan enzim untuk menghambat osteoklast activity seperti ini WNP16. Begitu juga dari osteoklast ini. Dari osteoklast ini dia juga akan mengeluarkan enzim-enzim yang akan mengaktifasi osteoblast. Pada prinsipnya si osteoklast ini ngasih tahu nih, kalau kerjaanku udah mau selesai, sekarang giliran mau proses seperti itu. Namun tentu juga agar tidak terjadi overaktivasi dari osteoblast ini juga akan mengeluarkan enzim-enzim yang berfungsi untuk menekan diferensiasi dari osteoblast. Lebih seperti itu. Nah, kita mulai membahas ke periosteum dan endosteum. Di mana periosteum itu merupakan lapisan yang melapisi tulang, di mana periosteum itu mengcover seluruh permukaan tulang, kecuali di bagian-bagian tempat perlekatan ligamen maupun tendon. Periosteum itu sebenarnya memiliki fungsi yang penting, karena periosteum itu memiliki sel osteoblast, osteoklast, dan osteoprogenitor cell. Selain itu, periosteum juga bekerja sama dengan endosteum. Kalau kita lihat di gambar yang melapisi tulang bagian luar itu adalah periosteum. Yang di sini yang melapisi tulang itu disebut endosteum. Jadi mereka ini saling bekerja sama karena mereka ini sama-sama mengandung osteoblast, dan osteoprogenitor cell. Untuk periosteum sendiri itu dibagi menjadi dua lapisan, yaitu outer fibrous membrane dan inner cellular layer. Kita lihat yang ini adalah outer fibrous membrane dari periosteum, yang ini adalah inner layer dari periosteum. Fungsinya berbeda, di mana outer fibrous membrane ini yaitu lebih ke sebagai pelapis tulang dan tempat perlekatan, sedangkan untuk komponennya sendiri dia itu lebih banyak mengandung matriks kolagen. Sedangkan yang inner cellular layer sesuai dengan namanya, dia itu terdiri dari sel-sel, di mana sel-selnya itu merupakan sel-sel osteoprogenitor cell. Dan di inner vascular ini juga kita bisa lihat di sini banyak pembuluh darah yang tujuannya adalah untuk
menciptakan lingkungan yang baik agar osteoprogenitors itu tetap hidup. Kemudian lanjut ke endosteum. Endosteum itu merupakan membran yang melapisi inner surface dari tulang. Pada prinsipnya endosteum itu memiliki sel-sel osteoprogenitor dan tipe 3 kolagen. Untuk fungsi dari periosteum itu nyata ada banyak sekali. Yang pertama untuk nutrisi dari tulang. Kemudian itu yang kedua adalah untuk bone growth atau pertumbuhan tulang. Yang ketiga untuk repair. Keempat bone modeling dan remodeling. Ada kalsium untuk regulasi kalsium hemostasis sebagai limiting membran dan sebagai medium untuk attachment. Untuk nutrisi dari tulang, di mana di lapisan inner membran itu banyak pembuluh darah. Jadi dia itu untuk mensuplai pembuluh darah yang ada di lapisan tulang. Dan untuk pertumbuhan tulang, tentunya karena dari periosteum itu memiliki sel-sel osteoprogenitor, itu osteoblast dan osteoclast, itu pastinya dia juga penting untuk pertumbuhan tulang. Sedangkan untuk repair, kembali lagi, karena pada prinsipnya dari periosteum itu memiliki osteoprogenitor cell, dia akan membantu untuk proses repair tulang yang seperti sudah sempat saya bahas di slide berikutnya, di slide sebelumnya. Kemudian untuk bone remodeling dan remodeling, di mana pada prinsipnya bone remodeling itu fase di mana osteoklast dan osteoblast itu bekerja sama untuk membentuk dan membuat tulang yang baru, di mana ada 4 fase yang dikatakan saya bahas tadi. Itu fase 1, rekrutmen dan aktivasi dari osteoklast. 2, reabsorpsi dari tulang yang lama. 3, ketika sudah selesai reabsorpsi, osteoklastnya itu mengalami apoptosis, barulah gantian dia dengan osteoblast untuk membuat suatu tulang baru. Kemudian untuk bone modeling itu proses untuk membentuk tulang selama fase pertumbuhan, pembentukan, dan penyembuhan. Di mana osteoblast dan osteoklast yang terdapat di periosteum itu memiliki peran yang penting untuk bone modeling. Dan tentunya karena periosteum itu memiliki osteoprogenitor, osteoblast, dan osteoklast, tentunya periosteum ini juga berperan sebagai kalsium hemostasis. Dan selain itu, periosteum dan endosteum ini juga berfungsi sebagai medium attachment seperti otot, tendon, dan ligamen ke tulang. Nah, untuk signifikansi klinisnya, tentunya periosteum itu satu berperan untuk bone repair, di mana periosteum itu mengandung osteoblast dan osteoklast yang berfungsi sebagai bone repair. Kemudian selain itu, karena dia juga mengandung osteoprogenitor cell, di sana juga ada, dan osteoblast juga ada chondroblast. Jadi periosteum itu juga penting sebagai untuk cartilaginous repair. Kemudian untuk bondas, key point dari bondas yang saya rangkum dari beberapa literatur, yaitu bondas itu merupakan komponen yang penting untuk osteogenesis, di mana dari bondas itu terdapat osteoprogenitor cell yang dapat memiliki kemampuan untuk membentuk kolagen dan deposit kalsium yang pada akhirnya akan membentuk tulang. Di mana bondas itu merupakan suatu metode yang simpel, aman, cepat, dan murah yang dapat digunakan sebagai bone graft. Ini sedikit literatur yang saya ambil dari beberapa jurnal, yaitu bahwa dari bondas itu dia tetap memiliki osteoblast yang hidup walaupun tanpa ada kerusakan mikroskopik yang disebabkan dari proses pengeboran. Namun osteoblast itu jika dibandingkan dengan bone chip yang mungkin kita bisa ambil pada saat lakukan penomeling atau bisa kita juga menggunakan ronger, pada penelitian itu dikatakan bahwa yang bone chip itu lebih bagus gini kan, proses osteoblast immigration rate-nya, di mana 100% terjadi
terjadi pada hari ke-5, 5-6 hari, sedangkan jika dibandingkan dengan yang menggunakan Bundas itu hanya 57% terjadi osteoblast emigration, itu pun waktunya lebih lama, sekitar 2 minggu. Jadi di Boncik itu hampir 100% terjadi osteoblast emigration pada hari ke-5 sampai ke-6, sedangkan dari Bondas itu hanya 57%, itu pun memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu 14,8%. Beberapa pendapat juga saya sempat baca, kira-kira apa sih penyebabnya. Mungkin ada beberapa pendapat yang saya baca, yaitu yang pertama mungkin karena terkait proses pengoboran, di mana tulang yang mengalami proses pengoboran itu terekspos dengan panas, mungkin dapat merusak dari sel-sel osteoblastnya itu sendiri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa karena pada prinsipnya kita melakukan bore menggunakan high speed bore, jadi itu menyebabkan struktur dari tulangnya itu sudah mengalami kerusakan. Mungkin dia tuh tidak intak lagi gitu, di jurnal itu dikatakan, mungkin karena hal tersebut. Kemudian itu juga didukung dari literatur juga yang saya baca, di mana dilakukan penelitian mengenai Bondas jika dibandingkan dengan bone fragment, Pulcinella carneal bone graft pada MT defect pada tikus yang kalvarianya mengalami defect, itu dikatakan calvaria defect yang treat with Bondas itu hasilnya tuh lebih inferior dari segi regeneration jika dibandingkan dengan bone fragment dan Pulcinella carneal bone graft yang diakses berdasarkan histologi dan immunohistochemistry. Untuk conclusionnya sendiri, tulang itu merupakan jaringan yang dinamis, di mana mengalami remodeling secara continuous selama hidupnya, dan tulang itu memberikan support bagi skeletal, dan tentunya tulang itu melindungi vital organ seperti bone marrow dan otak. Dan periosteum dan endosteum itu memiliki peran yang penting, karena pada periosteum dan endosteum itu memiliki osteoprogenitor yang pada akhirnya penting untuk pertumbuhan tulang, penyembuhan fraktur, dan remodeling dari tulang. Bondas juga merupakan izin lanjutkan. Untuk bondas itu merupakan komponen yang penting dari osteogenesis yang dapat kita peroleh dengan cepat, mudah, dan aman, di mana kita akan gampang untuk melakukan bone graft menggunakan bondas. Mungkin sekian dari Tiang, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Gus Adi. Saya lebih jelas untuk operasi-operasi mesti dilakukan harvest tulang dan tertutup perios ya, jangan sampai sudah belajar teori tetap aja tulangnya ada defect, itu tidak bakal nyambung, apalagi tidak tertutup perios. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Oke, bertanya Prof. Dede nih Prof. Oke, silakan Dede. Terima kasih pada Gus Adi untuk presentasinya. Keras sedikit suaranya. Oke, siap Prof. Terima kasih untuk Gus Adi untuk presentasinya. Saya ingin bertanya Prof, pada Gus Adi juga. Tadi sudah dijelaskan bahwa fase bone remodeling itu ada banyak fasenya, terutama dari absorpsi dengan mineralisasi. Mungkin untuk di Kalvaria sendiri yang terutama di inisiasi oleh periosteum juga, apakah ada perbedaan berapa kira-kira waktunya? Mungkin kita bisa memberikan feedback pada klinik. Terima kasih. Mohon maaf deh, suaranya putus-putus deh. Pertanyaan terakhir tidak terdengar.
Ya untuk pertanyaannya untuk berapa lama fase waktu dari bone remodeling kita bisa bentuk tulang sudah jelaskan di belum sempat dijelaskan waktu rentang. Baik, izin menjawab, Prof. Nah, kalau untuk rentang waktunya itu sebenarnya dari literatur saya baca itu masih terbatas di penelitian in vitro dan di laboratorium dan menggunakan animal. Cuma saya pernah membaca di mana bone remodelingnya itu dimulai itu sekitar 120 hari deh, kalau yang pernah saya baca di literatur. Di mana sampai dia itu mengalami komplit remodelingnya itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2 tahun deh. Itu yang pernah saya baca. Cuma dari tadi literatur yang saya sebutkan itu hanya sebatas penelitian di laboratorium aja deh. Ya, bagus pertanyaannya, Dede. Jadi prinsip-prinsip penyembuhan tulang kranium atau tulang pada umumnya mesti diingat. Pada fase pertama itu pasti meradang ya dulu inflamasi. Itu difasilitasi oleh hematom atau bekuan darah yang membungkus di sekitar fraktur. Adanya hematom itu akan degradasi dari hematom itu akan memberikan inflamasi faktor yang justru memang proses penyembuhan dimulai. Itu sampai hari kedua ya. Setelah ada inflamasi, mulailah reparasi. Reparasi dimulai dengan menghilangkan tulang-tulang yang rusak, kayak debridement ya, osteoklastik bekerja. Reparasi itu 2 mingguan ya, dari hari kedua sampai 2 minggu reparasi. Tulang-tulang yang rusak dimakan, mulailah terbentuk osteoblas. Kalau syaratnya tulangnya saling bersentuhan ya. Kalau tulang tidak bersentuhan, hal-hal itu bisa terganggu. Dia harus bersentuhan dulu. Istilahnya ada conductivity-nya. Makanya diperlukan bahan-bahan tulang untuk memberi osteokonduktifnya. Kalau sudah ada bersentuhan, dia akan terinduksi. Itulah osteoinduksi yang bisa dibantu oleh sifat osteoprogenitor yang ada di lapisan dalam periosteum. Nah, setelah reparasi 2 mingguan baru mulai remodeling ya, Gus Hadi ya. Remodeling itu setelah 2 minggu mulai terjadi hingga terbentuk kalus, biasanya minggu ke-6 baru terbentuk tulang yang paten, 6 bulan sampai 1 tahun tergantung kondisi usia muda, dietnya baik dan sebagainya, nutrisinya baik. Kalau usia tua biasanya 2 kali lipat dari itu. Ya kurang lebih itu prinsip-prinsipnya. Makanya kalau kalian melakukan dan sering akan melakukan kraniotomi osteoplasti, perhatikan osteoplastinya, apakah tulangnya sudah bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan, proses inflamasi, reparasi dan remodeling bisa terjadi. Kalau tidak bersentuhan, sentuhkanlah. Pakai apa, Prof? Ya itu, kalau ada bone chip hasil kalian knabel atau ronjer itu pakai. Kalau masih kurang, kayak nutting itu masang keramik, natnya diisi, pokoknya rapat dia. Carikan bundas. Kalau pakai high speed drill ya panas terlalu ya. Pakai bur yang kraniotom yang tidak terlalu panas, putarannya jangan kencang sekali sehingga tulang-tulang yang didapatkan tidak rusak kan gitu. Karena siapa saja itu masang tulang ya. Siapa saja kemarin masang tulang kepala ya, si Biondi apa siapa? Buana Prof. Buana sama siapa waktu itu ya? Sama Dede dah. Dede. Ya kan saya bor pelan-pelan agar nggak jengat
kebus nanti selem kuning, tulang putih itu jadi kuning, itu rusak ya. Kalau itu kan sehat masih ya, itu diisi di nutting lah istilah, agar dia osteokondak, terhubung. Conductivity itu kan merangsang inductivity, baru muncul osteogenictivity ya. Osteokondak, osteoinduktif, dan osteogeniknya muncul ya, mulai dari osteoklas dan osteoblast. Di lingkup lagi oleh perios, ada osteoprogenitor di samping osteo, juga kondro di sana. Jadi lengkaplah proses penyembuhan tulang. Jadi pakai pengalaman, jadi sekalian sering buka, nutup. Jadi non-union. Kenapa non-union? Ya karena itu tidak terpenuhinya konduktivitinya, nak nyambung tulang, nak nyentuh gitu loh. Ada gap, itu nak boleh ya. Mana-mana kalau kalian ingin menyambungkan tulang, tidak boleh ada gap. Itu yang harus dipahami. Tapi tulangnya hilang ya, isi bahan-bahan yang bersifat osteogenik maupun osteokondak. Bisa tulangnya pasien, atau kalau rumah sakit kita menyediakan kan ada granul, bone granul itu di spine kadang-kadang kita pakai ngisi cage atau ngisi defek-defek tulang untuk memicu osteogenitornya ya. Sampai di sana ada lagi pertanyaan? Bagus ya. Artinya next tidak boleh ada bone defect saat melakukan osteoplasti ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong dicamkan dan diterapkan. Usahakan tulang yang sudah di osteoplasti dengan persyaratan yang disebutkan Gus Adi tidak hanya menjadi teori tapi dilaksanakan, dan carikan perios, jangan periosnya dihilangkan ya, atau paling tidak di flap dengan bagian dalam dari fascia yang ada periosnya. Kadang-kadang ada yang membuka periosnya saat operasi ya, asumsinya periosnya masih nempel di bagian dalamnya. Ada juga yang memisahkan perios terpisah, tergantung masing-masing surgeon ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan jelas. Dan operasi hari ini kalau ada melakukan kraniotomi osteoplasti sesuai dengan teori dikerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak, Bro. Oke.